Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Daily bersama saya Joanita Elizabeth Peruso. Nah, di podcast kali ini saya akan membahas tentang peran literasi terhadap teori belajar humanisme. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, kita harus tahu dulu apa sih itu teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme atau sering juga disebut teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik ini adalah teori belajar bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Oleh karena itu, proses belajar humanisme ini membutuhkan perhatian yang besar dalam prosesnya dengan harapan menghasilkan pencapaian yang baik. Nah, masih bingung? Berikut ini pengertian proses belajar humanisme yang dipaparkan oleh para ahli. Yang pertama yaitu teori humanisme menurut Arthur Combs. Jika membahas mengenai teori humanisme ini, maka salah satu tokoh terkenal yang paling sering disebut-sebut yakni Arthur Combs. Beliau adalah seorang psikolog sekaligus pengajar yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu. Belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari teori humanisme ini. Nah, yang kedua, teori humanisme menurut Abraham Maslow. Tokoh lain yang juga membahas mengenai teori ini adalah Abraham Maslow. Menurutnya, proses belajar adalah hal yang paling penting dan perlu dilalui semua murid. Sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh para murid itu sendiri, supaya bisa memahami dirinya sendiri. Nah, yang terakhir, teori humanisme menurut Carl Rogers. Carl Rogers juga ikut menyatakan pendapat mengenai teori belajar humanisme. Rogers menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Nah, yang berikut kita masuk di tujuan teori belajar humanisme. Teori pembelajaran humanisme ini juga memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seseorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Inti dari teori humanisme ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran, dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri. Sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menentukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanisme ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Berikutnya adalah manfaat teori belajar humanisme. Jika memiliki tujuan, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanisme ini membawakan sejumlah manfaat yang berguna bagi murid yang sedang belajar dalam jangka waktu yang panjang. Berikut adalah poin-poin dari manfaat mempelajari teori belajar humanisme. Yang pertama yaitu individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratif, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik. Yang terakhir, adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Nah, kita masuk di penerapan teori belajar humanisme pada metode pembelajaran.
Teori belajar humanisme ini dalam penerapannya sebagai metode pembelajaran juga perlu diikuti dengan pengetahuan tentang pendekatan belajar kognitif serta afektif supaya dapat menghasilkan perubahan positif pada hasil belajar dan sikap. Yang pertama yaitu yang harus disiapkan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Cari tahu apa yang ingin dihasilkan dari proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, merumuskan materi yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan awal. Hal ini berfungsi supaya materi yang diberikan tidak meluas dan menjadi tidak efektif. Yang ketiga, hal yang penting selanjutnya ialah melakukan identifikasi sejauh mana kemampuan murid. Amati individu supaya mampu memperkirakan kemampuan analisis, daya serap, dan perilakunya. Yang keempat, memilah-milah dan melakukan analisis terhadap topik materi, yang mana sekiranya murid berminat dan ingin ikut serta dalam pembelajaran. Yang kelima, guru juga perlu mempersiapkan kerangka fasilitas belajar yang dirancang dengan efektif, membimbing murid dengan selalu aktif dalam proses pembelajaran. Yang keenam, memberikan bimbingan pada murid supaya paham akan makna dan pentingnya pengalaman belajar mereka. Yang terakhir, mendorong murid untuk sering melakukan penerapan yang serupa, bahkan di luar proses pembelajaran. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah literasi merupakan komponen penting dalam teori belajar humanisme karena memiliki peran yang sangat krusial dalam pengembangan individu secara holistik. Dengan menguasai berbagai bentuk literasi, individu dapat tumbuh menjadi manusia yang utuh, berdaya, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Teori humanisme bukan hanya sekadar teori, tetapi juga ajakan untuk bertindak, terapkan nilai-nilai humanisme dalam kehidupan sehari-hari, dan jadilah agen perubahan yang positif. Setiap manusia adalah sebuah karya seni yang unik. Teori humanisme mengajak kita untuk menggali potensi kreatif yang terpendam dalam diri kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga episode kali ini menjadi titik awal bagi kita untuk merefleksikan praktik pembelajaran kita dan melakukan perubahan yang lebih baik. Ingatlah, kamu adalah pencipta kehidupanmu sendiri. Dengan memahami dirimu, kamu dapat mengarahkan hidupmu menuju tujuan yang lebih berarti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan mari jadikan literasi sebagai sahabat seumur hidup. Bye-bye.